Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, siswa-siswi kelas 11 jurusan RPL, SMK Teksa dan Nita Salam bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran produktif pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua. Kita juga pernah bertemu di pertemuan ke-1. Pertemuan per-1 itu kemarin yang Bapak menjelaskan tentang jadwal, dan kali ini juga Bapak mau menjelaskan tentang jadwal khususnya untuk jadwal pelajaran produktif ya, dan materi mengenai tentang pemrograman berorientasi objek. Makanya di sini pertemuan kedua. Oke, ini nama Bapak kayaknya udah pada kenal, soalnya waktu pas kelas 10 kalian kelas 10 udah Bapak ajar semua di pelajaran dasar desain grafis ya. Kemudian di kelas 11 ini Bapak juga ngajar di beberapa pelajaran, cuman tidak semua kelas, seperti pemodelan perangkat lunak untuk kelas 11 RPL 3 dan basis data untuk kelas 11 RPL 1 dan 2 ya. Dan PBO, kalau PBO pemrograman berorientasi objek itu Bapak ngajar di semua kelas. Ya, ini pemrograman berorientasi objek pelajaran kita kali ini. Nah, untuk masuk ke pelajaran pemrograman berorientasi objek, pertama-tama Bapak ingin menjelaskan tentang jadwal terlebih dahulu ya. Di sini Bapak sudah pernah share jadwal produktif ke si Dodi atau Indah ataupun semua KM kelas 11 ya. Kalau kelas 11 Bapak kelas 11 RPL 1 Bapak ngasihnya ke si Nurmala atau ke si Iin. Terus 11 RPL 2 Bapak ngasihnya ke si Farhan. 11 RPL 3 Bapak ngasihnya ke si Dodi atau si Indah. RPL Asalam Bapak ngasihnya ke Rifana. Bener ya? Udah di-share belum? Rifana dan Dodi udah di-share? Udah, Pak. Oke, sip ya. Ini cara bacanya gimana? Jadi gini. Udah, Pak. Udah. Sip. Jadi, untuk pelajaran selain produktif, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, olahraga, dan lain sebagainya, itu jadwalnya sudah di-share wali kelas. Ya, misalkan kalian hari Senin, jam pelajaran pertama, itu kalian pelajaran bahasa Indonesia, ya kalian harus login di Texas Learning, seperti yang Bapak kemarin jelaskan. Ya, silakan login sesuai dengan jadwal pelajarannya. Ya, jadi harus login di Texas Learning, minimal baca materi. Download materi, minimal download materi, kemudian masuk tugas, dan lain sebagainya. Sudah Bapak jelaskan kemarin, yaitu kalian harus login ya, seperti itu. Itu untuk absensi. Karena di SMK Teksar dan ITA Salam ini yang namanya absensi itu sangat ketat ya. Kalau kalian nggak absensi lebih dari 3, maka kami guru akan datang ke rumah kalian dan menjelaskan untuk kalian bisa tidak lagi mengulangi alfanya itu. Ya, jadi kalau misalkan alfanya lebih dari 3, biasanya nanti BP, BK, guru BK bakal ke rumah kalian dan lapor ke orang tua kalian. Jadi jangan disepelekan yang namanya absensi ya. Kalaupun kalian nanti kuotanya bermasalah atau apa, coba dikomunikasikan dengan wali kelas dan lain sebagainya. Mungkin nanti wali kelas bisa menyediakan maksudnya tempat untuk kuota gratis di sekolah, misalkan seperti itu ya. Dikomunikasikan aja dengan wali kelasnya. Gimana caranya kuota kalian bisa tetap absensi. Atau juga Texas Learning itu kuotanya ya nggak terlalu banyak lah. Intinya seperti itu ya. Boleh kalian pakai HP orang tua, boleh HP temen gantian seperti itu juga boleh. Yang penting setiap kali kalian sesuai jadwalnya masuk ke Texas Learning, login dan masuk ke kelasnya. Ya minimal baca materi atau download materi yang enggak besar, kemudian ataupun masuk ke tugasnya. Seperti itu. Kalau menjalankan tugas kan ada deadline-nya, jadi bisa mengerjakan kapanpun. Tapi kalau absensi tetap harus masuk. Ya, itu penjelasan mengenai jadwal pelajaran. Nah, kemudian Bapak juga ada yang namanya jadwal produktif. Ya, jadi ini ada masih kelas 11 juga masih banyak yang belum paham dengan pelajaran produktif itu. Ini juga Bapak udah jelaskan ke kelas 10. Jadi yang namanya pelajaran produktif ya, itu beda dengan pelajaran-pelajaran lain, beda dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, eh, misalkan olahraga, PPKN, agama dan lain sebagainya itu beda-beda. Kalau mata pelajaran yang lain, misalkan matematika, itu gurunya ya cuma satu ya. Kalian sampai semester 2 di kelas 11 ini gurunya ya itu aja kalau pelajaran matematika atau bahasa Indonesia. Tapi kalau pelajaran produktif itu beda hari. Bentar ya, Bapak izin ada telepon dulu. Halo. Halo. Enak tak?
Di sekolah kan ngajar ya. Ente kan ngajar ya. Oh, di sekolahan. Tenan. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, Bapak ada telepon tadi. Jadi ke sini ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Jadi untuk pelajaran produktif, yaitu beda dengan jadwal pelajaran lain, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan sebagainya itu berbeda. Kalau produktif, beda hari itu beda guru dan beda mata pelajaran. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat. Setiap seminggunya itu dari Senin sampai Sabtu, kalian harus lihat jadwal produktifnya ini yang Bapak share ke si ke KM-nya masing-masing. Nah, setiap hari atau beda hari itu beda mata pelajaran dan beda gurunya. Produktif itu walaupun sesama misalkan kalian di 11 RPL 3 nih, hari Selasa ada, terus hari Kamis juga ada. Tapi kalaupun gurunya sama, pelajarannya itu pasti berbeda. Jadi Bapak ngajar di pelajaran di kelas 10 11 RPL 3 itu ada pelajaran 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran pemodelan perangkat lunak dan pelajaran pemrograman berorientasi objek. Jadi walaupun Bapak sama, gurunya sama, tapi pelajarannya berbeda. Harinya pun jadi berbeda. Bahkan ini di 11 RPL 3 ya, 11 RPL 3 di hari Selasa itu jam ketiga dan keempat itu Bapak beda. Bapak beda pelajarannya ya, walaupun sama gitu ya. Walaupun sama nanti tetap tapi pelajaran ininya berbeda pelajarannya. Nah, ini Bapak contohkan cara baca jadwal produktifnya gimana. Ini sebenarnya yang atas ini hanya ruangannya berbeda. Jadi kita itu punya 3 ruangan, ruang 34, 35, dan 33 di atas. Di gedung A, di atas itu 35, 34, dan 33 itu milik RPL ya. Jadi tempat praktikumnya RPL kalian sudah tahu lah ya. Nah, kemudian di bawah sini ada kode mata pelajaran. Di sini ada mata pelajaran ini. Dari mulai pelajaran kelas 10, pelajaran kelas 11. Kalau kelas 11 itu 4 mata pelajaran, kelas 10 4 mata pelajaran juga sama, kelas 12 nanti kalian cuma 3 pelajaran. Di bawahnya ada kode guru. Dari mulai CH itu untuk Pak Cece, SH untuk Pak Sahrum, HS untuk Pak Hendar, CK untuk Pak Joko, dan KT untuk Bapak Kafi Gunardi. Nah, jadwal produktif di sini ada, ini ruang 34 dan 35, di bawahnya ruang 33. Cara bacanya adalah di sini hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalian tinggal lihat harinya ada di paling atas. Kemudian jamnya di sini ada. Jam pelajaran pertama itu jam 7 sampai jam 9, jam kedua itu jam 9 sampai jam 12, jam ketiga itu jam 12 sampai jam 3, jam keempat itu jam 3 sampai jam 5. Jadi 2 jam 2 jam. Itu ya. Sama ini juga di ruang 33 jam 1 2 3 4 sama jam pelajarannya. Kemudian di sini ada kode nih. 8 KG, 8 SH, 4 HS dan lain sebagainya. Nah, kalian tidak usah baca angka 8-nya, cukup baca kode gurunya. Misalkan, ini di hari Selasa, kode gurunya adalah 4 KG. KG itu siapa? KG itu adalah di sini di kode gurunya coba baca. KG adalah Kafi Gunardi. Berarti di hari Selasa, ya, hari Selasa, 11 RPL 3, itu gurunya adalah Bapak Kafi Gunardi. Pelajarannya di jam ketiga nih ya, jam ketiga, itu C3.1. C3.1 itu apa? Di sini lihat pelajarannya. Pemodelan perangkat lunak. Berarti hari Selasa jam ketiga untuk 11 RPL 3 itu gurunya adalah Bapak KG Kafi Gunardi untuk mata pelajaran produktif C3.1. Produktif pemodelan perangkat lunak. Seperti itu. Berbeda dengan kalian ketika kalian di hari Selasa jam keempat. Ini siapa sih yang baru masuk? Ayo ya, yang baru masuk nih. Ini mengganggu Bapak ini. Nih, berbeda dengan kalian hari Selasa jam keempat. Ya, jam keempat itu kalian sama nih. 11 RPL 3, kodenya masih sama KG, masih Bapak, tapi pelajarannya beda. Selasa jam keempat, 11 RPL 3,
itu gurunya Bapak, tapi pelajarannya C3.3. C3.3 itu apa? Pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi Pak, kenapa saya jadwalnya kemarin Selasa jam ke-4, tapi kok sekarang ikut, padahal sekarang nggak ada jadwalnya. Ya, itu khusus untuk produktif, karena PBO ini Bapak mau memindahkan semuanya, jadi semua kelas ya, kelas 11 RPL 1, 2, 3, dan Asalam itu di hari Kamis bareng dengan 11 RPL 1 dan RPL 2. Bukan jadwal ini ya, bukan jadwal yang sebenarnya, bukan dipindah ya. Tetap nanti kalau misalkan kalian pandemi ini udah selesai, kalian masuk ruang 3 dan 4 ruang 3 dan ruang 3.5-nya itu jam di sini sesuai jadwalnya. Tapi untuk Google Meet-nya ini kan biar menghemat kuota kalian, maksud Bapak seperti itu. Jadi kita bareng-bareng satu angkatan kelas 11 doang, PBO-nya di hari Kamis bareng 11 RPL 1, 2, dan Salam. Seperti itu di jam 10 tadi ya. Yang Google Meet yang Bapak share kan itu jadwalnya jam 10 ya, sampai jam 12 nanti. Jadi bareng-bareng biar kalian hemat kuota juga. Jadi di hari Kamis. Nah, di hari Selasanya kalian cukup belajar pelajaran pemodelan perangkat lunak aja di jam ke-3 untuk 11 RPL 3 dan pelajaran PBO-nya bareng-bareng di hari Kamis Google Meet. Kalau yang pemodelan perangkat lunak paling hanya di Texas Learning, nggak Google Meet. Tapi kalau PBO kita bareng-bareng di Google Meet bareng 11 RPL 1, 2, dan Salam. Sama 11 RPL Salam juga cara bacanya seperti itu. Misal, nih Bapak cari nih, nah ini ada nih, di hari Senin, nih dari Senin jam ke-4 di ruang 33 ya, jam ke-4, kodenya CH. CH itu siapa? CH itu Pak Cece Heriadi. Ya, berarti hari Senin jam ke-4 untuk 11 RPL Salam itu pelajaran gurunya Pak Cece. Pelajarannya apa? C3.4. C3.4 itu apa? Ini. C3.4 itu pemrograman web dan perangkat bergerak. Seperti itu ya. Jadi cara baca jadwalnya. Harinya dulu, kemudian lihat jamnya, jam keberapa, lihat kode gurunya siapa, baru kalian lihat mata pelajarannya. Jadi walaupun beda jam, itu beda mata pelajarannya walaupun gurunya sama. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus nanya ke gurunya, Pak, kalau mau Google Meet ini pelajaran apa gitu. Ya walaupun gurunya sama, walaupun ke Bapak nanti pelajarannya sama. Ini karena walaupun produktif itu bisa satu guru itu beda mata pelajaran. Bahkan beda hari itu bisa berbeda guru, bahkan bisa berbeda mata pelajaran. Seperti itu ya, berbeda-beda. Nah, sampai sini dijadwal dulu. Ada yang mau ditanyakan? So, kalau yang mau tanyakan silakan hidupkan mikrofonnya atau di chat, nanti Bapak baca. Biar kalian nggak salah baca jadwal. Ya, biar tidak salah baca jadwal. Soalnya kalau salah baca jadwal nanti kalian susah untuk presensinya. Ya, sampai di sini paham ya? Paham, sip. Oke, Bapak lanjut. Nah, lanjut. Ini pengalaman mengajar produktif. Oh, ada yang mau tanya dulu? Silakan. Ada? Oke, lanjut ya. Terus kemudian lanjut ini untuk kenapa Bapak tadi nyuruh KM untuk mendata kelompok praktikum. Ini Bapak berpengalaman dari kemarin. Bapak ngajar di 11 RPL 1 dan 2 di pelajaran basis data, produktif basis data. Itu udah sama mereka hanya mendengarkan Bapak ngomong, tidak berkelompok, juga mereka tidak praktek. Jadi mereka hadir itu cuma absensi aja dulu. Absensi aja doang gitu. Makanya Bapak bikin nyuruh KM untuk mendata kelompok ya. Jadi untuk mulai praktikum ke depan ini kalau sekarang masih gak apa-apa ya, Bapak masih maklumi karena masih belum diterapkan juga. Jadi untuk praktikum ke depan setiap kali Google Meet gitu ya, setiap kali kita Zoom atau Google Meet bareng Bapak, itu kalian coba datang berkelompok. Ya, datang berkelompok seperti tadi nih yang lagi di yang lagi di masjid, berkelompok datang gitu ya, berkelompok. Terus yang berkelompok itu kalian siapkan satu handphone untuk Google Meet dan siapkan satu komputer atau laptop untuk praktek. Ya boleh berkelompok seperti itu, boleh, sangat boleh. Bapak menyarankan kalian biar kalian juga nggak bosen, ya gitu, nggak sendiri-sendiri juga apa-apa. Tapi kalaupun punya komputer di rumah sendiri itu boleh. Ya, tapi kalau mau berkelompok silahkan. Ya, jadi kalian setiap kali praktikum gini ya, praktikum pakai Google Meet kayak gini, ya, kalau mau berkelompok silakan, misalkan Pak, kayak si Suci tadi,
Si Suci kan di rumahnya laptopnya rusak. Gak apa-apa, maksudnya kalau nggak pakai laptop sendiri juga gak apa-apa. Cuman si Sucinya datang bareng-bareng ke temennya yang ada laptopnya. Jadi berkelompok itu datang mau buat kelompok berempat silakan. Ya maksimal berempat lah, kalau berlima udah acak-acakan, udah terlalu banyak. Maksimal berempat ya. Berkelompok, kemudian dicari, ya sudah berkelompok itu cari laptop dan komputer, kalau di salah satu anggota kelompoknya punya komputer atau punya laptop ya syukur gitu ya. Kalaupun nggak punya, coba berkelompok itu cari warnet ataupun cari pinjaman atau cari sewaan komputer ya, seperti itu. Jadi berkelompok. Jadi kalian itu bisa tetap ikut Google Meet, bisa tetap praktek walaupun tidak punya laptop atau komputer. Jadi bareng-bareng. Nah ya, jadi mengerjakannya bareng-bareng, kalian terus ikut Google Meet-nya bareng-bareng. Walaupun nanti hasil tugasnya kalian berkelompok berempat misalkan gitu ya. Berkelompok berempat-empatnya hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama, tetap yang mengumpulkan tetap harus per orang. Jadi anggota berempat itu, empat orangnya harus tetap mengumpulkan di Texas Learning ya, walaupun kalian mengerjakannya berempat, walaupun nanti hasilnya sama, misalkan jawabannya sama berempatnya itu karena mengerjakan berkelompok sama, jadi mengumpulkannya juga sama ya gak apa-apa, yang penting kalian mengumpulkan dan mengerjakannya berkelompok. Tapi kalian walaupun berkelompok harus nyobain satu orang gantian di laptop dan komputer itu. Jangan jangan cuman menyerahkan ke satu orang doang. Jadi yang 3 orang lain, yang anggota kelompok yang lain, jadi cuman sesi doa doang. Jangan yang kayak gitu. Harus nyobain semua. Biar kalian bisa praktikum bersama dengan kondisi yang sekarang seperti ini ya, lagi pandemi seperti ini kan kalian juga susah ya. Tapi tetap harus kalian tetap belajar. Makanya belajarnya berkelompok seperti itu. Berkelompok boleh nyari ke yang punya, boleh nyewa ataupun bergabung. Misalkan kalian yang dekat itu beda kelas, gitu ya, misalkan berbeda kelas. Tapi kan PBO ini semua kelas sama kan? Semua kelas gurunya sama. Semua kelas itu dari mulai level 1, 2, 3 dan asalam itu semua gurunya adalah Bapak. Jadi walaupun seperti itu, jadi bisa kalian berkelompok misalkan mengerjakan PBO-nya dengan kelas lain. Boleh aja seperti itu. Asalkan ada komputer dan laptop atau laptopnya seperti itu ya. Kemudian nanti KM tolong didata seperti ini. Nah, tadi yang Bapak sampaikan ke KM, tolong kirim ke Bapak kelompok yang pakai laptop bareng-bareng siapa aja. Contoh datanya seperti ini. Misalkan, ini maksudnya kelompok 1, 2, 3, dan lain itu bukan urutan ya, bukan, ini hanya nama. Jadi walaupun nanti berkelompok, ini hanya kelompok aja, maksudnya 1 itu bukan yang paling pertama, hanya nama aja. Gitu ya. Kemudian laptopnya itu apakah punya sendiri? Jadi salah satu anggota kelompoknya punya laptop sendiri, ya, itu punya punya beli ataupun punya minjem gitu ya. Yang penting ada lah itu, nggak usah beli. Ataukah satu kelompok ini sama-sama di warnet, atau enggak satu kelompok itu sama-sama minjem di kelas lain. Boleh seperti itu, atau minjem di kakak kelas juga boleh. Ataupun satu kelompok itu iuran untuk nyewa komputer juga boleh. Yang penting ada aja dulu sekarang. Kemudian nanti si KM mendata nih kelompok 1 ini laptopnya di siapa, kemudian anggotanya siapa aja, misalkan ini Jejen Jainal, Muhammad Daus, dan lain sebagainya. Nah, didata. Jadi Bapak pengen tahu nih, kalian satu kelompok itu laptopnya dapat dari mana gitu ya. Terus anggotanya siapa aja gitu, biar Bapak yang jadi acuan. Nah, nanti dari kelompok ini Bapak akan absen. Jadi absennya itu Bapak berdasarkan kelompok ini. Misalkan kelompok 1 hadir gak dia? Ya berarti kalau kelompok 1 hadir ya berarti keempat orang ini adalah hadir gitu. Jadi Bapak absensinya berdasarkan yang praktek aja, praktek berkelompok. Ataupun kalau misalkan kelompok 2 itu isinya cuma seorang karena dia punya komputer sendiri, isinya sendiri, nggak ada temennya, nggak ada berkelompok, ya boleh, berarti sendiri ya nggak apa-apa. Lebih enak aja gitu berarti kalau sendiri. Nggak apa-apa. Intinya laporin aja ke Bapak. Yang penting laporan kalian praktek secara berkelompok atau sendiri-sendirinya laporin ke Bapak gitu ya. Itu KM, tugas KM, silakan nanti Bapak tunggu datanya. Kemudian kalau yang PKL berarti tolong sebutin aja satu kelompok bisa sendiri, nanti yang PKL gitu ya. Di data yang PKL siapa aja biar Bapak tahu. Kalau PKL kan berarti tetap harus ngumpulin tugas, cuman ya
Bapak kasih keringanan waktu lah, diperpanjang kalau yang untuk PKL seperti itu ya. Tapi tetap harus bikin kelompok juga. Kalaupun mau nggak bikin kelompok, mau sendiri juga boleh. Misalkan Pak, saya punya laptop, mau sendiri boleh nggak ya? Silakan kalau punya laptop sendiri ya itu lebih enak ya. Jadi seperti itu. Yang nggak punya laptop atau laptopnya rusak atau laptopnya bermasalah, gabung ke yang punya laptop atau komputer. Yang punya laptop atau komputer jangan pelit kalau misalkan temennya ikut gabung atau temennya ikut praktek. Entah itu temennya dari kelas sendiri ataupun kelas lain. Sama aja ya, jangan pelit. Karena kita lagi kondisi seperti ini harus saling harap maklum lah seperti itu ya. Jadi yang penting kita bisa tetap belajar, tetap bisa mengerjakan tugas walaupun bareng-bareng. Kemudian setiap tugas Bapak nih ya, Bapak kasih tahu, setiap tugas Bapak, ini contohnya yang tugas kemarin, PBO tugas kemarin ya, itu wajib mengumpulkan seorang-seorang walaupun tugasnya berkelompok. Seperti itu. Ini kan tugas kemarin ya, yang Bapak suruh kalian install NetBeans. Nah, walaupun ini tugasnya per kelompok harus ngumpulin seorang-seorang. Nah, ini contohnya nih. Dari 40 siswa baru 18 orang. Di 18 orang ini apakah yang satu kelompok masih belum mengumpulkan atau gimana ya? Coba ya eh kumpulkan gitu ya. Maksudnya walaupun kalian mengerjakannya berkelompok, tetap harus mengumpulkan misalnya per orang seperti itu. Jadi walaupun misalnya satu kelompok 4 orang nih, yang keempat orangnya harus tetap mengumpulkan walaupun fotonya selfie-nya gitu ya, ataupun jawaban soalnya ataupun jawaban codingannya itu sama ya gak apa-apa. Tetap harus mengumpulkan keempat orangnya. Jadi jangan cuma satu orang. Nah, di Texas Learning ini yang mengumpulkanlah yang bisa dinilai. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sok dihidupkan mikrofonnya. Ada yang mau tanyakan intinya harap kalian bisa berkelompok walaupun kelompoknya nanti berorang atau sendiri-sendiri ataupun berkelompok seperti itu. Ada yang mau tanyakan? KM, Dodi, ngerti di? Dod? Pak, mau Ya, tanya, Pak. silakan. Oke, silakan. Mana itunya? Ya, silakan. Ya. Katanya yang bikin apa sih namanya? NetBeans, nginstal NetBeans. Iya. Terus laptopnya itu satu kelompok, dua kelompok satu laptop. Dua kelompok, Pak? dua kelompok satu laptop. Jadi jumlah Ya. satu laptopnya berapa orang? Ada 4, ada yang 3 satu kelompoknya, Pak. Ya, gak apa-apa lah ya. Tapi maksudnya ini ya, maksudnya gantian ya. Tapi tetap ya harus gantian gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau misalkan ada 2 laptop ya lebih bagus. Maksudnya kan itu jadi ribet kan kalian jadinya nantinya. Ada laptop tapi nggak bisa nginstal, Pak. Oh, ya udah. Coba bawa ke Bapak di sini di sekolah Bapak installin ya. Ya, Pak. Jadi kalau ada masalah coba kalau sekiranya kalian nggak bisa install ataupun error seperti apa, coba datang sekolah nanti bisa Bapak instalkan seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini Dot ngerti kan sebagai KM? Ngerti Pak, ngerti. Ivana sebagai perwakilan Asalam ngerti ya? Iya ngerti Pak. Nanti bisa dijelaskan ke yang PKL seperti apa ya. Oke, seperti itu. Bapak tunggu nih tugas 1 kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan. Jadi silakan dikerjakan karena ini kalau kalian belum install NetBeans ya, kalau kalian belum menginstal NetBeans di laptop ataupun komputer yang berkelompok itu, ini pelajaran PBO kan 2 tahun. Ini dari mulai kalian kelas 11 sekarang semester 1 sampai kalian nanti kelas 3 bahkan sampai ujian akhir itu uji kom namanya, itu NetBeans ini kepake. Jadi kalau kalian sampai situ nggak install NetBeans, kalian mau praktek apa? Kalian mau lulus dengan cara apa gitu maksudnya. Uji kom kan yang menentukan kalian lulus apa enggak. Walaupun kemarin di angkatan kemarin kan angkatan corona kemarin kan karena corona jadi nggak ada uji kom ya. Tapi kan kalian emang mau tetap seperti itu kan enggak. Kedepannya akan tetap ada yang namanya ujian komputer ya. Tetap ada ujian komputer, cuman ya seperti itu ya pengerjaannya. Ya kalian harus tetap berkelompok seperti itu ya. Jadi Bapak harap udah berkelompok kalian bisa mengerjakan ya. Kita lanjut, ini ada yang ngechat Pak materi Pak. Ya sabar. Ya sabar. Biar enggak ini dulu, kasihan yang enggak punya laptop soalnya. Ya.
Jadi seperti itu ya, pengumuman tentang jadwal dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemrograman berorientasi objeknya atau PBO. Apa ya ini jaringannya sih di sini? Sorry ya. Jadi Bapak ulangi lagi materinya ya. Pakai trip, Pak. Bapak ulangi lagi materinya dari awal ya. Tapi pengumuman tadi kesampaikan kan ya? Oke. Sorry ya. Ngomong kemana-mana Bapak tadi. Ternyata mati. Oke, kelihatan ini materinya? Hei. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, tadi sorry ada sedikit kesalahan. Nggak tahu Bapak juga tadi kenapa ini sendiri, lost sendiri koneksinya. Oke, balik lagi kita belajar di pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Jadi yang namanya belajar pemrograman berorientasi objek itu ya itu harus bertahap. Makanya pelajaran PBO ini adanya 2 tahun yaitu kelas 11 dan kelas 12. Nah, sebelum kalian ke pembelajaran berorientasi objeknya, kita harus paham dulu apa yang namanya pemrograman. Ya, apa yang namanya pemrograman. Jadi sebelum kalian berorientasi objek, itu kalian harus paham dulu apa itu namanya pemrograman. Karena kalau kalian nggak paham pemrograman, nggak terbiasa dengan apa yang namanya pemrograman, itu kalian akan bingung ataupun nanti malah sangat tidak bisa mengikuti apa yang namanya berorientasi objeknya. Karena pemrograman itu adalah dasarnya. Dan emang Bapak akui sendiri, yang namanya pelajaran pemrograman berorientasi objek itu adalah lanjutan dari pelajaran kalian waktu kelas 10 yaitu pemrograman dasar. Seperti itu ya. Jadi kalian harus paham dulu pemrograman dasarnya baru nanti bisa mengikuti apa yang namanya pemrograman berorientasi objek. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kayaknya kalau untuk berorientasi objeknya itu nanti di semester kedua, di kelas 11 semester kedua ya. Karena Bapak pengen tahu dan pengen kalian paham dulu dasarnya. Paham dulu apa yang namanya pemrograman. Karena pemrograman ini juga yang akan jadi dasar kalian anak RPL apa bukan sih? Nah, kalau misalkan kalian misalkan anak TPMI ya, kan dasar mereka itu harus jago misalkan jago ngelas. Anak TPBO itu harus jago amplas body. Nah, anak RPL harus paham apa yang namanya pemrograman. Makanya Bapak ingin fokuskan dulu di apa yang namanya pemrograman. Nah, pemrograman itu apa? Nah, pemrograman itu ini, pemrograman atau coding. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu komputer. Itu ya. Nah, jadi emang yang namanya program itu kalian harus nulis dulu sebenarnya sebelum kalian terjun ke ketik komputer gitu ya, coding di komputer gitu ya. Kalian harus menulis dulu. Nah, menulis pemrograman ini di pelajaran produktif pemodelan perangkat lunak. Makanya dari kemarin Bapak nyuruh kalian banyak nulis itu karena di pembelajaran khusus untuk 11 RPL 3 ya, karena Bapak ngajar di pemodelan perangkat lunak itu khusus di 11 RPL 3 doang. Kalau 11 RPL Asalam dan 1-2 itu Bapak bukan Bapak yang ngajar. Nah, di pemodelan perangkat lunak itu banyak nulis karena emang untuk menulis program itu di pelajaran produktif pemodelan perangkat lunak. Jadi emang banyak nulis ya karena emang harus nulis. Kemudian menguji, memperbaiki. Ini menguji itu maksudnya jadi kita tuh nanti ngetik ya, ngetik komputer kan nanti kan di ini ya dicoba ada nanti caranya di nanti Bapak ajarkan diujinya gimana. Nah, setelah diuji kalau misalkan error ya diperbaiki. Kalau nggak error berarti dipelihara gitu ya. Jadi menguji, memperbaiki dan memelihara kode, kode itu ya tulisan, ketikan gitu ya di komputer kalian itu di pelajaran pemrograman. Entah itu pemrograman dasar, pemrograman web dan basis data. Jadi untuk menguji, memperbaiki dan memelihara kodenya itu di pelajaran yang ada pemrogramannya plus basis data ya seperti itu. Ini kalian ngapain? Menulis, menguji, memperbaiki dan memelihara kode itu untuk ngapain?
untuk membangun apa yang namanya membangun suatu program komputer. Jadi yang namanya anak RPL, rekayasa perangkat lunak ya, mau gak mau, suka nggak suka itu harus membangun suatu program komputer. Makanya anak RPL butuh banget apa yang namanya komputer. Kalau komputernya rusak, kalau komputernya gangguan, ya kalian berkelompok atau nyewa atau minjem. Seperti itu ya. Jadi emang harus yang namanya anak RPL itu bisa membangun apa yang namanya program komputer. Dengan cara pertama menulis, menguji, memperbaiki, sampai memelihara kode program. Seperti itu ya. Kemudian Pak memelihara, menguji, dan memperbaiki kode program itu seperti apa? Yaitu dengan cara melakukan apa yang namanya coding. Ya. Coding yaitu ya. Suara Bapak kedengeran? Masih kedengeran? Halo, halo, halo. Masih, Pak. Oke, siap ya. Nah, coding itu ngapain? Coding itu kalau pengertiannya yaitu menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode atau diagram alur. Nah, ini pseudocode dan diagram alur ini buka-buka lagi di pelajaran pemrograman dasar ke dalam bahasa pemrograman. Intinya yang namanya coding itu ngetik, cukup seperti itu. Intinya coding itu ngetik, makanya anak RPL itu ya kerjanya nggak seperti jurusan-jurusan lain. Kalau jurusan lain kan ngelas misalkan, ngampas, nyolder. Ya kalau anak RPL kerjanya ngetik. Apa yang diketik? Nah, apa yang diketik itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Seperti itu ya. Bahasa pemrograman. Jadi anak RPL itu ngapain sih lama-lama berjam-jam di depan komputer? Dia itu ngetik, bukan main TikTok ya. Ngetik apa yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa, Pak? Bahasa yang dilakukan dan ditunjukkan untuk membuat perintah. Jadi kalian itu merintah ya. Nyuruh dilakukan oleh mesin atau software. Jadi intinya itu kalian nyuruh atau merintah ke mesin ya. Jadi kalian itu ngetik suruhan, ngetik perintah kalian ke dalam sebuah mesin yang dinamakan komputer. Seperti itu. Jadi kalian untuk membangun suatu program itu kalian harus ngetik perintah gitu, ngetik suruhan kalian ke dalam komputer. Ini contoh. Ya, contoh. Manusia ini misalkan laki-laki mau ngobrol dengan perempuan. Kalau laki-laki mau ngobrol dengan perempuan itu kan ngobrolnya pakai bahasa manusia. Bahasa manusia itu maksudnya bahasa Jawa kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Sunda kah, ya seperti itu ya. Jadi kalau sebuah manusia ngobrol dengan manusia lain, ataupun ini misalkan bos, nih ya seorang bos mau merintah ke ini misalkan sekretaris nih, si perempuan ini sekretaris. Nah, maka si bos ini kalau mau merintah sekretaris kan pakai bahasa manusia. Istilahnya bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak gitu ya. Si bosnya ngerti bahasa ceweknya, si ceweknya juga ngerti bahasa si bosnya. Seperti itu. Ini kan pakai bahasa manusia. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, ya seperti itu dan lain sebagainya. Intinya harus pakai bahasa yang dimengerti. Nah, sama kalian juga. Kalian misalkan mau bikin program. Nah, bikin program itu sebenarnya kalian merintah mesinnya itu komputer. Nah, kalau kalian mau merintah mesin ya otomatis kalian harus ngerti bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini yang yang sama itu adalah yang namanya bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi bahasa yang dimengerti oleh komputer atau mesin software itu adalah bahasa pemrograman. Jadi si komputer ini walaupun kalian mau nyuruh bagaimanapun ya, kalau kalian nyuruhnya pakai bahasa manusia, misalkan kalian langsung ngomong ke komputer, ngeprint misalkan gitu. Itu di si komputer nggak akan ngeprint sendiri gitu ya. Kalian harus ngerti dulu bahasa pemrograman. Baru nanti si komputer ini akan mengikuti kalian sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian perintahkan seperti itu. Jadi kalau kalian mau membangun suatu aplikasi gitu ya, membangun suatu program komputer gitu ya, ya kalian harus merintah si komputer dengan cara apa? Dengan cara bahasa pemrograman, dengan cara bahasa yang dia ngerti gitu ya. Nah, otomatis ya kalian harus ngerti bahasa pemrograman ya, seperti itu. Nah,
Untuk sampai kalian ngerti bahasa pemrograman, itu kalian itu harus ngerti dulu apa yang namanya flowchart. Paling awal sih sebenarnya kalian harus ngerti apa yang namanya algoritma. Ya, karena yang namanya komputer itu kalau nyuruh ke komputer itu harus bertahap, step demi step. Jadi nggak bisa kalian nyuruh komputer, ngeprint gitu nggak bisa. Kalian harus tahap dulu ngetik ini, kemudian ngetik ini dan lain sebagainya. Baru nanti si komputer itu baru ngerti apa yang kalian perintahkan. Nah, untuk sampai tahap ke kalian bikin tahapan yang dimengerti komputer itu atau algoritma itu, kalian harus ngerti dulu apa yang namanya lambang flow chart. Karena lambang flow chart ini apa yang tadi Bapak sebut di sini sebagai menulis. Ya, di sini menulisnya. Makanya kalian sebelum program itu kan Bapak suruh menulis. Nah, menulisnya itu apa? Yaitu menulis lambang flowchart tentang algoritma. Seperti itu. Apa itu algoritma, Pak? Apa itu flowchart? Apa itu diagram alur? Coba buka lagi di pelajaran pemrograman dasar. Karena Bapak kan Bapak juga eh, guru pemrograman dasar, cuman kan nggak ngajar pemrograman dasar di kelas kalian dulu waktu kalian pas kelas 10. Jadi dibuka-buka lagi. Intinya untuk sampai kalian mau coding, itu kalian harus paham algoritma, harus bisa tulis flowchart, lambangnya pakai ini, contoh flowchartnya dan pseudocode-nya adalah seperti ini. Ya. Coba di sini biar nggak Bapak terus yang ngomong, Bapak akan tanya random ya ke yang hadir di Google Meet ini. Ini tentang apa nih? Tentang flowchart apa nih? Coba Bapak tanya si ini nih. Dela Apriliati. Mana ada Dela? Halo Dela, ada Dela? Halo? Dela, ada Dela? Ya malah keluar. Faisal, mana ada? Pak. Pika. Ada. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Malah kepencet keluar. Dela, mana Dela? Iya tadi kepencet, Pak, sama saya, Pak. Ya udah, ini Pika Zahra, ini siapa yang ngomong? Oki, Bapak itu Oki yang Oh, ngomong. Oki. Ki apa Ki? Yang ini apa Ki? Ini algoritma tentang apa Ki? Yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang sebelah kiri. Kiri. Mulai input lebar, panjang, ini algoritma dari flowchart apa nih? Bentar, Pak. Input. Iya, maksudnya ini semua tentang apa nih? Ayo. Algoritma. Tentang algoritma apa nih? Flowchart tentang algoritma apa ini? Bentar, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa nih? Siapa lagi nih? Ki, di situ ada siapa aja Ki? Random. Pilih salah satu Ki. Nugi. 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 Ya, Ki ini. Apa ini Ki? Ayo, flowchart apa ini? Ada yang tahu? Jahra. Nggak tahu, Bapak. Ya udah, berarti nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan ulang lagi biar kalian tahu, biar kalian paham dulu pemrograman. Oke, Rifana Elsa, perwakilan Assalam, tahu nggak ini? Yang mana, Pak? Bebas yang ini, mau kanan mau yang kiri. Itu tentang apa? Kiri aja, ya. Yang kiri, oke boleh. Tentang apa itu? Kalau nggak salah ini kan apa ya, luas persegi panjang. Ya, betul. Ini adalah algoritma dari mencari luas persegi panjang, ya. Jadi ini adalah flowchart algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini ada input lebar, input panjang, luasnya carinya luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas. Nah, ini adalah algoritma atau flowchart tentang mencari luas persegi panjang. Seperti itu. Nah, kalau yang ini nih, yang alas tinggi, ada yang tahu tentang apa ini kira-kira Rifana? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Ada yang tahu nih?
Novita Fitria Devi. Yang berempat tadi. Yo, ini tentang apa tadi? Nggak tahu Bapak. Nggak tahu ya. Ini anak RPL 3 nih. Ya, Ada yang tahu? nggak ada. Ya. Kalian kalau mau jurusan RPL ya, harus ngerti matematika juga ya. Karena emang anak RPL rekayasa perangkat lunak tuh emang banyak matematikanya. Nah, ini yang kanan ini adalah dia algoritma menghitung luas dari sebuah segitiga. Ya, setengah alas kali tinggi. Ya, atau alas kali tinggi dibagi 2. Ya, itu adalah sebuah flowchart tentang algoritma. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang coba dibuka komputernya. Coba kalian dibuka komputernya, yang berkelompok dibuka komputernya. Yuk, yang buka. Silakan dibuka komputernya, dihidupkan komputernya, ditunggu. Itu Novita Fitria Devi nggak buka komputernya? Ada nggak komputernya? Coba dibuka komputernya. Ada Pak. Coba dibuka komputernya. Kamera belakang. Enggak, Bapak. Udah dibuka belum komputernya? Udah. Oke, udah. Dibuka aplikasi NetBeans-nya. Udah. Dah. Yang kayak gini ya. Belum dah. Nih, aplikasi NetBeans kayak gini. Kelihatan di kalian, Bapak buka aplikasi NetBeans. Udah Pak. Nih ya. Aplikasi NetBeans itu seperti ini. Ya. Kita akan belajar menggunakan aplikasi NetBeans. Ya. Coba sekarang, kelihatan ya? Coba sekarang kalian bikin project baru di NetBeans. Ya, bikin project baru di NetBeans. Caranya, ya bikin project baru di NetBeans, caranya adalah kalian klik yang warna orange ini nih. Yang warna orange. Atau kalian klik file, new project. Klik file, new project. Ya, Pak, bentar Pak, belum diaktifkan Pak. ya sok, diaktifkan, Bapak tunggu. Oke. Ya, sok, ditunggu, Bapak tunggu. Pokoknya kalian klik buka NetBeans-nya, udah kebuka, nanti klik file, pilih new project. Ya, kalau kecil ini terlalu kecil kayaknya di HP kalian kelihatannya ya. Coba di kalian buka aja file new project. Oke, udah? Udah belum? Udah Pak. Udah, coba klik file new project, keluarnya apa? Choose project. Nah, choose project, pilih yang kalau di kategori pilihnya Java, kalau di bagian project pilihnya Java application. Kalau udah pencet next. Aku belum Pak, bentar. Sok. Bapak sebentar belum. Ya, ayo. Klik file, project, nanti keluar choose project. Kategorinya pilih Java, projectnya pilih Java application. Udah. Project name Pak, keluarnya. Oke, next, keluar project name. Ya. Nih, udah? Ya. Project Belum name. Pak. Ya, ayo. Belum Bapak baru nyalain. Lama. Dari tadi kan Bapak nyuruh udah untuk buka komputernya. Itu Iya Pak, maaf. lokasinya boleh masuk ke file sendiri Pak. Boleh. Nah, ini ya. Nih, sebelum Bapak menjelaskan tentang name dan location ini, mungkin dari beberapa kalian kan ada yang baru pertama kali pegang komputer ya. Ada yang baru mungkin kelas 10-nya belum sama sekali paham dengan apa yang namanya komputer. Bapak jelasin lagi. Nih, Bapak tinggalin dulu yang NetBeans ini, Bapak jelasin apa yang namanya folder dan directory. Ya, jadi
di komputer kalian itu kalau kalian pilih ini ya, yang My Komputer nih, yang banyak ininya. Nah, di situ ada folder-folder kayak misalkan C, D, E, dan lain sebagainya. Ya, ada ya di kalian seperti itu di pinggirnya nih. Kalau kalian buka Windows Explorer atau buka ini nih, berkas kayak itu buka-buka berkas yang ada banyak foldernya, kalian akan menemukan di samping kirinya itu di bawah C, D, E, yang kayak gitu. Itu adalah yang namanya partisi atau bagian harddisk ya, bagian harddisk. Nah, kalian harus hafal tempatnya di mana. Misalkan kalian kalau mau bikin project admin itu, kalau Bapak nih, contoh Bapak itu di misalkan di sini di dokumen kalau Bapak misalkan nih. Dokumen, kalau Bapak di dokumen, terus Bapak bikin folder. Cara bikin folder kayaknya udah pada tahu ya, bikin folder boleh klik kanan new folder. Ini nih. Klik kanan new folder boleh ataupun klik yang new folder yang di atas. Kemudian namai, kalau Bapak di sini namanya nih NetBeans Project. Ya. Jadi Bapak setiap kali bikin NetBeans itu di dokumen, kemudian di bagian folder yang namanya NetBeans Project. Kalau kalian bebas, terserah project location-nya mau disimpan di mana, ya terserah kalian. Kalau Bapak sih di sini di dokumen, kemudian ke NetBeans Project. Seperti itu ya. Sip. Kemudian project name-nya, karena ini kita baru pertama kali di NetBeans ya, coba namai aja, namanya project 1. Bapak, Bentar Pak, masih loading Pak. Oh, sok. project name-nya bebas, Pak. Namain project 1, Neng. Project 1, Nubi. Iya, Pak, Ketik. makasih, Pak. Ya, project 1. Oh, Bapak ada nih project 1 udah pernah bikin. Project 1 A deh kalau Bapak. Ya. Finish. Udah Nah, Pak, selesai. project location-nya silakan arahkan ke tempat kalian nyimpen. Kalau udah finish. Nah, yang keluar apa tuh kalau udah finish? Yang keluar apa tuh? Belum, Pak. Bentar lagi loading. Lagi loading ya. Nah, udah. Ya, sama Pak. Udah ya. Ya. Keluarkan kayak gini nih, ada yang namanya nih. Ada bacaan apa di situ? Package project 1A, public class project 1. Ada ya situ ya? Ada. Ada tulisan kan di situ ya? Nah, Bapak jelasin dulu nih bagian-bagian yang sebelah kiri nih, paling kiri, pojok kiri atas kalian tuh. Yang ada gambar kopi itu. Yang ada logonya cangkir kopi warna merah ada ya? Ya, ada. Nah, cangkir kopi warna merah tuh. Itu di sebelahnya ada nama yang kalian bikin tadi project 1. Kalau kalian berarti kalau Bapak kan tadi project 1A. Nah, ini penjelasannya nih. Nah, ini. Coba lihat dulu di HP-nya atau di mananya, di Google Meet-nya. Hari ini kita akan bikin apa yang namanya Hello World atau Hello Dunia. Kata-kata ini adalah kata-kata yang harus kalian tampilkan ketika kalian menjadi awal banget. Awal banget intinya gitu. Menjadi awal banget menjadi seorang programmer. Jadi kalau kalian pertama kali menggunakan NetBeans ataupun aplikasi buat coding itu, yang paling awal kalian harus gunakan biasanya ini kebiasaan programmer seluruh dunia itu munculin apa yang namanya kata-kata hello world, halo dunia, gitu ya. Nah, untuk memunculkan ini kalian harus bikin project dulu. Entah itu kalau kalian pakai NetBeans ya berarti harus bikin project tadi kayak di NetBeans. Bikin projectnya kayak tadi ya, klik file, pilih new project. Jadi buka file, buat project baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini versi lengkapnya ya. Versi lengkap dari sebuah project. Kalau kalian kan ini tadi versi sederhananya. Ya. Nah, ini boleh kalian tulis nih, Bapak screenshot dulu, kemudian nanti Bapak zoom biar Dari sini bisa di zoom oke Pak? Hah? Dari HP bisa di zoom. Oh, dari kalian bisa di zoom.
Bisa. Oke, kalau bisa di zoom coba zoom yang bagian ini yang projectnya dong. Ya, Kirain nggak bisa di zoom. ya kemana? Bisa nggak? Bisa Pak. Oke, bisa, silakan. Kalau nggak bisa nih Bapak zoom nih. Punya Bapak nih. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, ini aja Kelihatan ya. Pak. Nggak apa-apa lah. Bapak aja yang nge-zoom. Nah, ini ya. Di project kalian minimal tuh ada kayak gini ketika bikin ya. Di paling kiri, pojok kiri atas ada. Ada Pak. Nah, kayak gini ya. Yang ada apa sih namanya? Cangkir merah kayak gini ya. Project Ya, 1. putih. Kalau kata Bapak bikinnya tadi project 1A. Soalnya tadi project 1 pernah Bapak bikin. Jadi kan nggak boleh satu project itu nggak boleh namanya sama ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi project 1 ini nanti di dalamnya nih ya, ini kan project 1 ini paling atas nih. Di dalamnya nih kayak gini tuh berarti di dalamnya ada yang namanya source package. Boleh kalian tulis nih di buku catatan, nanti di ulangan Bapak soalnya seperti ini. Nih kalau di ulangan Bapak. Nah, kayak gini. Jadi sebutin nih kalau nanti di UTS atau di UAS, sebutin ini namanya apa, yang kedua ini namanya apa, yang ketiga namanya apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa. Gitu. Ya. Itu akan Bapak jelaskan nanti itu kan akan Bapak tanyakan nanti di UTS atau UAS. Ya, ini boleh kalian tulis. Nih. Yang nomor 1 ini versi inilah versi apa namanya? Versi awam dulu, versi pemula dulu. Yang warna merah ini cangkir merah namanya adalah project. Nama project. Ya, jadi yang merah ini adalah nama project. Kemudian di bawahnya nih source package ini namanya source package. Atau sumber dari paket-paketnya nanti ya. Karena nanti yang namanya NetBeans itu per paket, nanti itu paket ada paket. Nah, ini adalah source package. Jadi kumpulan paket itu namanya source package. Udah? Nah, yang bawahnya ya, yang bawahnya ini yang kayak paket kayak bungkus kardus ini namanya adalah project. Bukan project, paket. Mohon maaf Bapak, kalau project yang ini. Kalau ini namanya adalah package atau dalam bahasa Indonesianya adalah paket. Jadi source package itu kumpulan paket-paketnya. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah paket atau package. Nih, ini ada package namanya project 1A. Biasanya sama sih antara nama package dan dengan nama project itu sama. Ya, kalau awal-awal sama. Nanti sebenarnya kita bisa bikin beda. Ya. Dinamai. Jadi ini project, ini source package atau sumber dari si paket-paketnya, yang di bawahnya adalah package atau paket ya. Nah, di bawah paket ini ada yang namanya main class atau kelas utama dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris namanya main class. Tulisannya main class. Main class. Nah, kalau yang ini kalau bahasa Indonesianya namanya kelas utama. Ya, boleh ditulis kalau nanti ini akan muncul di UTS ataupun UAS. Ya. Jadi ini yang nomor paling atas ini project, kedua paket, ketiga ini source package, tiga package, keempat adalah main class atau kelas utama. Dan yang paling bawah, yang terakhir ini adalah libraries. Libraries itu apa dalam bahasa Indonesianya ada yang tahu? Library. Ada yang tahu? Hah? Libraries apa? Perpus. Ya, betul ya, perpustakaan. Ya, emang ini nanti dipakai
di kelas 12 sih sebenarnya yang Pak. library sini. Ya, ya. Ini baru awal, Pak. Terus baru kebuka. Baru kebuka. Baru dibuka, Pak. Klik new project. File terus klik new project. File new project. Hmm. Aduh, Pak. Klik file terus kan ada yang warna kuning tuh di bawahnya. Klik new project. Enggak, Pak. Udah. Pak. Itu sampai Terus? sendawa kenyang coding kayaknya. Baru juga mulai. Hah? Udah? Terus pilih next aja, pilih next. Next. Ya. Terus kan keluar tuh apa sih namanya? Project Tidak name. aplikasi. Project name ada project Oh, name? name. Diganti. Nah, boleh diganti misalkan project pertamaku. Project 1 aja gitu lah. Udah, Pak. Ya udah di finish Oke. ya. Jadi jadinya ada keluarnya munculnya apa? Ya, Pak, bentar. Muncul ya. Nah, ini kita coba satu kata ya, coba satu kita coding bareng-bareng. Di bagian ini nih, di kalian ada public static void main, ada kata-kata itu ada. Public static void main string args ada di situ? Ada, Pak. Ada ya situ ya. Public static void main ya, yang ini yang kayak Bapak nih. Ini kelihatan nggak di Bapak? Kalau enggak Bapak gede nih kata-katanya. Fontnya Bapak gedein dulu bentar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Pak. Nah, di bagian ini public static void main ada kan situ? Ada di situ? Public static void main ada nggak di kalian? Ada. Ada. Ada, Hah? Pak. Ada. Terus di bawahnya ini ada nih, todo code application logic here. Nah, di sini kalian akan nanti coding. Ini boleh dihapus. Hapus, Pak. Ya, di sini ya, jangan salah hapus. Hapusnya yang tadi doang, yang ini nih. Yang to do code application logic here. Nah, kalian coding tuh di sini. Jadi di antara kurung kurawal yang ini yang Bapak kuningin ini nih, kalian coding tuh di sini, antara ini. Jangan sampai di bawah sini ataupun di atas ataupun di sini. Jangan. Di antara yang ini, kurung kurawal ini. Ya, di sini. Yang tadi dituduhnya yang kalian hapus. Nah, kalian coding di sini. Ini adalah area tempat kalian coding. Nah, pertama-tama biar kalian menjadi seorang programmer gitu ya, itu biasanya menggunakan apa yang namanya hello world atau hello dunia. Memunculkan kata-kata hello world dan memunculkan nama kalian. Caranya adalah kalian ketikin ya, ini harus rada cepat ya, kalian ketikin di yang tadi. Ini kalau kalian tulisannya benar, klik S O U T shout, kemudian pilih tab. Nah, nanti langsung berubah jadi kayak gini. Gitu ya. Itu berubah. Nih, Bapak ini lagi. Gimana, Pak? Nih, Bapak contohin lagi. Kalian ketik, bentar ya. Nih, Bapak contohin di keyboard ya, bentar. Di keyboard Bapak nih, keyboard yang biar muncul on screen keyboard. Nah, kalian ketikin di keyboard kalian huruf S O U T shout gitu ya. Ini nih Bapak contohin S O U T shout. Kemudian klik tab nih yang ini. Oh, tab. Nah, nanti langsung berubah jadi kayak gitu. Itu kudu cepet, Pak. Ya, asalkan enggak ini.
Udah, Pak. Asalkan nggak lama-lama gitu. Kagak bisa lupa. Hah? Bener gak tempatnya di public static void ini? Di antara kurung-kurung awal ini. Oh ya, alhamdulillah bisa, Pak. SOUT tab. Nah, ya. Ataupun kalian kalau nggak bisa harus coding manual ya. Jadi nulis sistem titik code titik println. Nah, gini. Kalau kalian mau ini apa sih namanya codingnya manual. Tapi kalau mau cepat tinggal klik SOUT tab SOUT klik tab ya. Jadi ini nih kalau Bapak pakai on screen keyboard ya biar kalian ngerti SOUT tab gitu ya. Jadi klik show tab. Nah, langsung muncul sistem titik out titik println. Nah, nanti di antara kutip dua ini, ya ini ada kutip dua kali di antara di sini, klik masukkan hello world. Ini ya, world. Masih tulisan world. Ya, kalau misalnya gini lah. Nah, gini. Bisa? Bentar. Ya, so. Ketinggalan di mana? Elsa di mana? Rifana Elsa? Udah, Pak. Oke, itu. Alhamdulillah udah, Pak. Nah, itu Rifana Elsa ketinggalan di mana? Udah, Pak. Oke, udah ya. Udah, Pak. Ya, sip. Itu ya. Nah, coba kalian lakukan hal yang sama tapi di bawahnya, di enter ke bawahnya. Di sini lakukan hal yang sama yang kayak tadi. SOUT tab. Udah, Pak. Alhamdulillah udah. Udah. Ya. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian. Misalkan kalau Bapak kan namanya Kahfi Udah, Pak. Gunardi. Nama lengkap apa nama panggil, Pak? Nah, boleh bebas. Hello, misalkan di sini hello Kahfi Gunardi, misalkan gitu. Hello world. Atau kalian ganti nih hello world-nya ganti hello guys gitu. Hello guys, misalkan di sini. Hello guys. Terus di sininya masukin hello Kahfi Gunardi. Gitu. Misalkan hello nama kalian. Ya. Boleh. Jadi Bapak ulangi lagi. Ya, Bapak ulangi lagi. Bapak mau nanya, itu nama kelompok atau nama sendiri? Nama sendiri-sendiri ya. Nanti tugasnya kalian foto selfie sama keluarannya. Gitu. Ya. Jadi keluarannya kan nanti nama kalian sendiri. Nah, kalian selfie sama keluarannya gitu. Nanti tugasnya seperti itu. Berarti Nanti namanya sendiri. ya sendiri. Nanti dicobain sendiri-sendiri walaupun berkelompok gitu. Ya. Oke. Oke ya. Di bawah di sini SOUT tab masukin hello nama kalian. Misalkan kalau Bapak Kahfi Gunardi. Gitu ya. Udah? Sampai sini udah? Udah, alhamdulillah, Pak. Udah. Nah, kalau udah, nah tadi kan Bapak udah ngajarin ke kalian nih yang di bagian ini, di bagian apa yang namanya? Pemrograman nih ya. Nulis, kata Bapak tadi kan mengajarkan kalian proses nulis. Nulis itu kalian nanti di pelajaran produktif pemodelan perangkat lunak. Menguji. Nah, nanti kita uji bareng-bareng codingan kalian benar apa salah. Memperbaiki juga nanti kita coba benar apa salah. Memelihara kode untuk membangun suatu program komputer. Nah, kita kan udah ketik nih, udah memelihara nih ya. Udah kita ketik gitu tadi ya, udah mulai coding-coding seperti itu. Nah, cara mengujinya biar bisa nanti kalian perbaiki ataupun dipelihara gimana caranya? Kita pakai yang namanya run. Run itu bukan lari ya, emang tulisannya sama si run kayak lari gitu ya. Jadi menjalankan program yang sudah kita berikan ke komputer. Ini kan perintah sebenarnya ya. Ini perintahnya sebenarnya kita lagi merintahkan ke laptop kita, merintahkan ke komputer kita
biar ngeluarin kata-kata hello world sama mengeluarkan kata-kata hello nama kalian. Ya, ini perintahnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau merintah komputer mengeluarin kata-kata itu caranya seperti ini. Pakai shout tadi, shout turun di tab, di dalamnya ketikan kata-kata yang harus kalian keluarkannya seperti itu. Kemudian kita coba klik yang warna hijau di sini nih. Oh, Ada oh run itu. project. Ya. Yang warna hijau di atas ada yang namanya segitiga hijau, namanya run project ada. Ya, ada, Pak. Nah, Ada, Pak. itu diklik. Gimana, Pak? Diklik, nanti di bawah sini diklik, nanti di outputnya bakal keluar seperti ini. Keluar kata-kata hello world dan hello nama kalian. Ada? Lagi loading. Lagi loading. Ya, gak apa-apa. Pak, build successful gitu, Pak. Gak ada keluar kata-kata. Ada, Ada. Pak. Iya Pak ada. Ada kan? Udah keluar. Ya, udah. Ya, keluarkan kata-kata hello world dan hello nama kalian. Ya, udah. Nah, Udah. itu kalian berarti sekarang kalian sudah resmi menjadi seorang programmer. Kalian sudah bisa mengeluarkan kata-kata seperti sini. Lazim. Baru segini ya. Nah, jadi baru segini. Itu emang yang namanya coding emang kalau error itu ngeselin, tapi kalau berhasil itu emang bergembira. Nah, seperti itu. Jadi kalian baru jadi programmer dengan bisa mengeluarkan seperti ini. Ya, cuman mengeluarkan hello world dan hello nama kalian. Nah, ini nanti boleh kalian selfie, kemudian nanti kalian kumpulkan ke tugas praktikum kali ini. Jadi pelajaran Ini yang itu, Pak. ya, Yang selfie yang ini. yang ini nih barang ini. Jadi kalian boleh selfie sendiri-sendiri dengan ada kata-kata ini, sistem titik out titik linen hello world sama sistem titik out titik linen hello nama kalian. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak ingin tahu ke kalian apakah kalian codingnya udah benar apa enggak. Soalnya kalau salah nih biasanya di sini ada tanda merah. Misalkan kalau kalian codingnya salah, nah ada tanda merah kayak gini. Oh. Ya, ini merah, berarti kalian masih salah. Gak apa-apa sih kalian kalau mau merah tapi dikumpulkan juga. Bapak pengen ngelihat kalian coding aja gitu sebenarnya seperti itu. Ya, tapi dengan hello di sininya pakai nama kalian ya, walaupun kalian berkelompok itu sendiri-sendiri. Jadi tinggal diganti gitu ya. Oke, ngerti ya itu ya? Jadi itu tugasnya nanti Bapak bikin di Texas Learning. Nih, Bapak bikin di Texas Learning. Untuk tugas pertemuan kedua. Pak Raffi, Ya. Nah, itu tombol run-nya mati gimana ini? Runnya mati, nggak bisa diklik ya? iya. Mati juga, Pak. Kalau Coba pencet dah. kalau tombol runnya mati, di close netbin-nya, terus kemudian dibuka lagi. Lama ya? Ya dicoba dulu aja. Intinya gitu ya, praktikum kita kali ini seperti itu. Ini Bapak mau buat tempat kalian mengumpulkan ya. Tempat kalian mengumpulkan apa namanya? Project-nya gitu ya di sini. Nanti Bapak bikinlah. Soalnya ini videonya juga belum Bapak edit ya, belum Bapak video. Nanti Bapak bikin. Nah, kalian kumpulkan yang seperti itu ya. Kumpulkan helpian kalian terdapat ini nih. Ini ya. Kalian sudah coding, terus kalian nanti kalau codingnya berhasil di selfie, tinggal dikumpulkan fotonya seperti itu. Itu yang akan Bapak nilai. Jadi seperti itu ya, praktikum kali ini. Wajib selfie, Pak. Hah? Wajib selfie. Ya wajib. Ataupun mau kalian kalau nggak selfie ya nggak apa-apa screenshot aja. Screenshot nih, semua ini screenshot. Bapak kalau mau bikin lagi gimana, Pak? Di Oh, bawahnya. bikin lagi, ya klik lah dari awal lagi, Neng. Klik file, new project. Oh, dari awal. Dari awal. Boleh seperti itu. Ya. Bisa ya? Pak, Ya. setiap kelompok kan ada 4 orang. Nah, satu orang itu harus selfie satu nama gitu. Ya. Boleh selfie, boleh screenshot ya. Kalau kalian malu selfie ya screenshot aja ataupun di foto boleh. Tapi
fotonya full layar laptop ya. Iya, Pak. Ya. Kalau kalian malu selfie, boleh foto full layar laptop boleh, ataupun screenshot selayar laptop boleh. Intinya Bapak pengen tahu kalian udah ngoding apa belum gitu. Oke? Paham? Paham. Oke ya. Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu ya sebelum kita akhiri pertemuan praktikum kali ini. Kalau yang ada tolong bilang hadir. Kalau kalian tahu ada yang izin, tolong bilang izin ke Bapak. Kalau misalkan kalian nggak bisa bilang hadir, minimal di chat aja, di bagian chat kalian bilang misalkan kenapa gitu kalian tidak hadir gitu ya. Oke, Bapak mulai sekarang dari 11 RPL 3 karena emang 11 RPL 3 aja ya. Ya. Bapak, Ya. boleh ulang, Pak. Kenapa? Boleh ulang. Ulang dari yang hello itu loh, Pak. Oh, yang mana? Yang hello nama saya, Teh. Ya itu, Pak. Oh, yang ini. Oke, Bapak ulang dari awal ya di sini ya. Kamu udah kayak gini? Udah kayak gini? Sudah? Sudah belum? Udah. Oke, kamu ketikin nih pakai keyboard ya, Bapak konseling keyboard biar kelihatan. Nih ya. Di sini di bagian public static void main nih sini ya. Tahu kan di sini ada tempatnya kamu? Ada? Ya. SOUT tab. Jadi gini. Ini di on screen keyboardnya, di keyboardnya klik SOUT, kemudian klik tab. Nih, tab yang ini, yang di samping kiri Q. Nah, Ya. udah. Masukin di situ hello world. Tulisannya gimana sih? World tuh gini ya? Takut salah. Nah, gini. Boleh. Udah? Udah. Kemudian di bagian paling kanan, di paling kanan titik koma, enter ke bawah. Enter. Kemudian masukkan. Tadi lagi. SOUT, klik tab lagi. Nah. Masukin kalian di sini. Hello nama kalian. Ya, bisa? Bisa. Oke. Setelah itu boleh, setelah ini selesai, ya. Klik yang segitiga hijau ini. Ini namanya run. Ini itu untuk menguji kode kalian, menguji apakah perlu diperbaiki, apakah bisa gitu ya, dipelihara gitu ya. Klik yang warna segitiga warna hijau ini, diklik, tunggu loadingnya. Kalau Bapak karena alhamdulillah spek komputernya bagus, jadi loadingnya nggak terlalu lama. Tuh ya, jadi keluar di sininya nanti sesuai dengan kata-kata yang kalian masukkan. Hello world dan hello nama kalian. Gitu ya. Itu yang kalian kumpulkan nanti di ini Bapak. Nah, kalau kalian misalkan kalian berkelompok berempat, bikin project baru lagi kayak tadi, klik file, new project dan lain sebagainya. Satu-satu itu cobain. Ya, paham ya? Oke. Bapak tutup. Sekian untuk praktikum kali ini. Mohon dikerjakan tugasnya. Ini nanti ada rekamannya untuk kelas 11 RPL 1, 2, 3 dan Asalam juga harus mengerjakan. Nanti Bapak kirim link YouTube-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Asal WA-nya dengan sopan ya. Jangan ujung-ujung nanya. Ucapan salam dan kenalkan nama dan kelasnya kalau mau WA Bapak. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Google Meet-nya.